Balik lagi ke YouTube please. Yuk kita mulai nonton aja. Jangan lupa subscribe. Awal mula film ini adalah dari John Woo yang merupakan seorang gamers. Pagi hari tiba, John Woo ditinggal sendirian di apartemen oleh ibunya dan hanya ada surat serta uang di meja makan yang harusnya ia gunakan untuk belanja bersama kakaknya. Tapi di dalam apartemen itu hanya ada dirinya seperti biasa, selalu membuka media sosial gamenya dulu setiap bangun tidur untuk menyapa penontonnya. Rekan gamenya bilang bahwa ada yang aneh di stasiun TV kita. Junwoo pun langsung melihat televisi. Mereka memberitahu jika telah terjadi kekacauan di beberapa kota, dan kini kekacauan itu sedang melanda daerah apartemennya. Beberapa orang pun terlihat dari jendela, berlari panik. Untuk memastikan, Junwoo langsung melihat halaman apartemen. Benar saja, ia melihat berbagai kekacauan di depan apartemennya itu. Semua dari apartemennya masing-masing, dan Junwoo masih bingung kenapa mereka begitu. Junwoo langsung ketakutan setelah melihat beberapa orang saling menggigit. Mereka menggila. Mobil-mobil saling menabrak dan meledak. Junwoo juga melihat seorang anak yang mencari ibunya. Awalnya terlihat mereka saling mengkhawatirkan satu sama lain. Tapi setelah anak itu menggigit ibunya dengan brutal, Junwoo membelalakan matanya. Tiba-tiba, ada tetangganya masuk ke apartemennya untuk menyelamatkan diri. Tetangganya itu mengatakan jika dirinya mengenal Junwoo dan berasal dari unit 403. Tapi Junwoo mencurigai tetangga itu telah terinfeksi wabah aneh. Dia berusaha untuk membuat tetangga itu keluar dari apartemennya. Dia meyakinkan Junwoo jika dirinya tidak terinfeksi. Tapi ketika orang itu keluar dari kamar mandi, dia berubah menjadi zombie. Matanya memerah. Junwoo yang ketakutan pun langsung mengambil benda tajam dan ia sodorkan ke arah tetangga itu, hingga akhirnya ia berhasil membuat tetangganya yang terinfeksi itu keluar dari apartemennya. Selanjutnya, untuk memastikan tak ada zombie lain masuk ke apartemennya, ia mengganjal pintu dengan lemari es. Junwoo berusaha untuk menghubungi orang lain, tapi sinyal hilang dan membuat dirinya semakin stres. Hingga pesan teks dari ibunya pun muncul. Ibunya menyuruh Junwoo untuk terus berada di dalam apartemen dan jangan keluar. Junwoo pun akhirnya mencoba meyakinkan dirinya untuk selamat. Dia pun mulai membagi stok makanannya untuk beberapa hari dan sial, hanya ada sedikit makanan di lemari es itu. Junwoo sempat menyesal karena tak menurut ketika disuruh ibunya untuk belanja dan hanya mementingkan gamenya. Hari kedua di dalam apartemennya, Junwoo mendengar siaran televisi jika penyebab kekacauan ini adalah suatu penyakit yang diderita seseorang yang menyebabkan orang itu menjadi kanibal. Junwoo memotret dirinya untuk meminta tolong dan disebarkan ke berbagai media. Ia kemudian mencoba menggunakan drone untuk menangkap sinyal ponselnya yang hilang. Ia sempat mendapatkan sinyal dan langsung menelpon ayahnya, tapi tiba-tiba baterai ponselnya habis. Karena kesal, Junwoo melanjutkan bermain game, tapi terhenti kembali ketika dirinya sadar jika sinyal memang benar-benar hilang. Karena tak tahu harus apa, ia hanya terus tidur. Kemudian ia terbangun karena mendengar suara orang berlari dan tembakan peluru. Ia melihat di luar, ada seorang polisi wanita sedang bertahan dan melawan beberapa zombie yang mengejarnya. Karena kehabisan peluru pistolnya, polisi itu hampir tertangkap zombie. Junwoo melihatnya pun berteriak, berniat ingin mengalihkan perhatian para zombie itu yang sudah menarik paksa polisi wanita. Namun nyawa polisi wanita itu tidak dapat tertolong. Tiba-tiba Junwoo mendengar suara di balik pintu kulkasnya. Karena dia berteriak, dia mungkin sudah mengundang zombie yang ada di depan pintu apartemennya untuk masuk. Dan benar, seorang zombie bertubuh besar berhasil masuk. Junwoo berusaha untuk kabur. Dia memberanikan diri untuk seolah-olah melompat di balkon. Alhasil, zombie itu mengejarnya dan justru keluar dari balkonnya lalu jatuh. Junwoo kemudian mengganjal pintu dengan lempeng, yang tujuannya agar pintu itu susah untuk dibuka. Pada hari ketujuh, ia terkurung di dalam rumahnya. Junwoo
yang sedang menonton siaran televisi merasa lapar dan tanpa basa-basi langsung memakan mie instan makan malam terakhirnya. Lalu tanpa sengaja menyenggol air mineral yang ada di meja. Karena sudah tumpah dan dirinya merasa haus, ia menuju dapur untuk mengambil minum di keran. Tapi ternyata airnya berhenti mengalir. Mau tak mau dia pun harus meminum air yang sudah tumpah itu. Miris sekali. Selama berhari-hari hingga tiba hari ke-15, Junwoo kehabisan air minum dan hanya bisa mengandalkan alkohol milik ayahnya. Hingga dia mabuk berat. Junwoo pun sempat berhalusinasi jika keadaan masih baik-baik saja dan keluarganya ada di dekatnya. Tak lama ia pun mendapat telepon dari ibu. Karena sinyal yang ia dapat terputus-putus, Junwoo berusaha mencari dengan memanjat besi di balkon hingga ia mendengar teriakan bahwa zombie telah menyerang kedua orang tuanya. Ia frustasi dan memberanikan diri keluar apartemen. Namun ketika bertemu zombie, ia langsung ketakutan. Dan Junwoo pun berusaha kabur dan kembali ke apartemennya. Hari ke-20, Junwoo merasa ada getaran dan saat melihat keluar, kota semakin kacau. Entah itu ulah para zombie atau memang sengaja dilakukan pengeboman agar penyebaran virus tidak semakin meluas. Junwoo yang mengira dirinya akan mati perlahan di apartemennya sendiri pun berniat untuk melakukan gantung diri. Ketika sedang gantung diri, ia melihat sebuah laser merah ditembakkan ke wajahnya. Ternyata itu adalah seorang wanita yang sama-sama terjebak di apartemen namun di gedung yang berbeda. Dia adalah Yubin. Karena merasa dirinya tidak lagi sendirian, Junwoo pun tak jadi melakukan bunuh diri. Malam telah tiba. Yubin yang ternyata juga terperangkap di apartemennya sendirian mencoba bertahan hidup dengan cara seperti orang berkemah. Segala jebakan berbahaya ia rakit untuk berjaga-jaga jika ada zombie yang berhasil masuk ke apartemennya. Yubin pun mampu menghemat persediaan air hingga dia bisa menyisihkan sedikit airnya untuk tanaman agar udara di sekitarnya tetap bersih. Keesokan hari, Yubin dan Junwoo saling berkenalan. Dan tanpa disangka seorang zombie masuk ke apartemen Yubin. Dan perangkap berupa kursi dengan kaki yang diruncingkan berhasil menancap di tubuh zombie itu. Dan sedikit menghambat pergerakannya. Dengan penuh keberanian, Yubin yang membawa kapak di tangan pun langsung menancapkannya pada kepala zombie itu. Pagi hari tiba, Junwoo berusaha untuk menahan rasa laparnya. Dan hanya bisa mengandalkan air hujan yang ia tampung semalam. Yubin yang menyadari teman barunya itu kelaparan pun langsung memberikan satu keranjang makanan. Yubin berencana mengirimkan makanan itu lewat tali yang ia ikat di bola baseballnya. Yubin melempar bola itu dan berharap bisa tepat masuk ke apartemen Junwoo, tapi nyatanya tidak. Bola itu malah jatuh ke tanah dan Junwoo pun menggunakan drone-nya yang hampir habis baterai untuk membantu Yubin. Dan akhirnya berhasil. Saat Junwoo sedang lahap memakan snack yang diberi Yubin, tanpa sadar ada zombie yang melihat tali yang menggelantung. Zombie itu pun berusaha untuk naik. Junwoo pun langsung memberitahu Yubin untuk berhati-hati. Tali itu ternyata terikat di salah satu meja apartemen Yubin. Saat sadar tali itu akan dipanjat oleh zombie, Yubin berusaha untuk menahan talinya, tapi terlambat. Meja itu ikut tertarik dan akhirnya menabrak tubuh Yubin hingga terbanting dan pingsan. Junwoo berusaha untuk menolong Yubin. Dia menggunakan drone-nya lagi untuk mengalihkan perhatian zombie itu. Dengan baterai yang hampir habis, dia terus berusaha. Tapi usahanya gagal. Drone tersebut ditangkap oleh zombie tersebut dan dihancurkannya. Junwoo pikir nasib teman barunya itu akan berakhir, tapi ternyata Yubin berhasil bangun dari pingsannya. Kemudian tanpa Junwoo duga-duga, wanita berparas cantik itu mampu membunuh zombie tersebut dengan memotong tangan menggunakan kapak. Karena stok makanan yang tidak cukup untuk hari-hari ke depan, Junwoo memberanikan diri untuk masuk ke apartemen tetangganya untuk mengambil beberapa makanan yang tersisa di sana. Junwoo juga menemukan barang-barang seperti jaket, earphone, dan juga walkie-talkie. Tiba kembali ke apartemennya, dia mencoba membuat antena sinyal menggunakan kabel earphone-nya itu, tapi hasilnya nihil. Hingga dia pun akhirnya mencoba berkomunikasi dengan Yubin menggunakan walkie-talkie yang ia temukan. Junwoo memberikan walkie-talkie untuk Yubin agar mereka bisa berkomunikasi jarak jauh. Mereka pun mengobrol dengan walkie-talkie, saling mengenal satu sama lain, dan memutuskan untuk segera keluar dari apartemennya. Ketika mereka sedang asik mengobrol, zombie-zombie itu entah kenapa berlarian,
Yobin yang berusaha untuk diam tak sengaja menyenggol perabotan rumahnya, yang kemudian jatuh hingga membuat suara gemuruh. Tentu saja, perhatian para zombie itu langsung tertuju pada asal suara. Karena panik dan tak tahu harus apa, Junwoo berusaha menolongnya. Dia meminta nomor unit samping apartemen Yobin. Dan Junwoo menelpon nomor unit itu agar bisa mengalihkan perhatian para zombie. Junwoo berpikir jika mereka tidak akan pernah bisa selamat. Tapi Yobin membantah dan akan mulai keluar dari apartemennya. Ia pun melompat dengan menggunakan tali untuk turun dari apartemennya dan memasuki gedung lain. Tanpa disangka, ternyata ada banyak zombie di bawah. Junwoo yang tak bisa melihat temannya itu kesusahan melawan zombie sendirian pun turut ikut serta. Mereka berusaha untuk melawan, berlari, dan kabur. Mereka berdua hampir saja mati, tapi beruntung mereka ada yang menyelamatkan. Seorang yang berada di sudut apartemen yang kosong dan menarik Junwoo dan Yobin untuk masuk ke dalam huniannya. Dalam keadaan seperti ini, Yobin dan Junwoo tak bisa mempercayai siapapun. Yobin terus berjaga-jaga karena ia merasakan ada hal janggal pada orang yang sudah menolongnya itu. Junwoo berpikir orang itu baik-baik saja, menyuruh Yobin untuk tenang dan ikut dirinya makan makanan yang diberikan oleh orang tersebut. Ketika mereka sedang makan, orang yang menyelamatkan mereka berdua bilang bahwa ada tim penyelamat yang selalu datang. Mendengar itu, Junwoo dan Yobin mulai merasa tenang dan terus memakan makanannya hingga muncullah kecurigaan. Ketika Yobin melihat beberapa botol minum bayi di rak, dan Yobin sadar jika apartemen itu bukan milik orang tersebut. Dia hanya menempatinya untuk bersembunyi. Yobin dan Junwoo ditipu. Orang tersebut ternyata seorang psikopat. Yobin yang tak bisa menahan rasa kantuknya, ia mencoba membangunkan Junwoo yang duluan pingsan. Tapi gagal. Dia akhirnya dibawa masuk ke sebuah ruangan yang mana di sana ada seorang zombie wanita yang notabene adalah istri psikopat itu berada. Dia kelaparan dan psikopat itu ingin menjadikan Yobin sebagai santapan istrinya. Sang psikopat ternyata mengikatkan tali pada tubuh istrinya. Perlahan ia ulur tali itu agar istrinya bisa menyantap Yobin. Junwoo yang sudah sadar dari pingsannya langsung mengambil pistol dan ia arahkan pada psikopat. Psikopat itu pun langsung melepas tali agar Junwoo tak jadi menembaknya. Tali itu langsung dikapai Junwoo. Dia berusaha keras agar tali tersebut tak lepas dari genggamannya. Tapi zombie tersebut lebih kuat darinya. Tali akhirnya terlepas dan Yobin yang ada di dalam pun terus berteriak histeris. Saat teriakan itu hilang, psikopat mengira jika Yobin telah mati dan ingin mengecek. Tanpa diduga justru pertarungan itu dimenangkan oleh Yobin. Istri psikopat ia ikat dan ia dorong ke arah psikopat itu hingga mereka terjatuh. Istri yang sudah tak bisa menahan laparnya langsung menggigit psikopat itu. Yobin mengambil pistol lalu menembak keduanya. Suara tembakan itu mengundang zombie lain untuk datang. Karena Yobin tak ingin mati menjadi zombie, Yobin meminta Junwoo untuk menembak dirinya. Ketika akan menembak Yobin, Junwoo mendengar ada banyak helikopter penyelamat datang. Rasa ingin hidup pun kembali ada di dalam diri keduanya. Dan mereka pun langsung berpikir untuk langsung menuju lantai paling atas apartemen agar tim penyelamat melihat mereka. Yobin dan Junwoo berusaha keras melawan para zombie yang menghalangi. Junwoo sempat terhenti karena ia harus menahan para zombie agar tak mengikuti mereka. Setelah sampai di atap tak ada helikopter yang datang. Junwoo berteriak. Dia kecewa usahanya sia-sia untuk hidup. Suaranya hanya menggema pada dinding-dinding apartemen yang sudah kotor penuh bercak darah. Pintu atap yang mereka tahan dengan tangga berhasil dijebol oleh para zombie yang berhasil mengikuti Yobin dan Junwoo. Mereka mengejar Yobin dan Junwoo dengan brutal. Junwoo yang ingin melindungi Yobin pun langsung mengeluarkan pistol dan menembaki mereka, tapi hanya tersisa 2 peluru. Yobin dan Junwoo hampir menyerah, tapi tiba-tiba helikopter datang dari bawah. Para tim SAR mencoba menembaki zombie-zombie itu dan membantu Yobin dan Junwoo untuk naik ke helikopter, dan akhirnya mereka pun selamat.